Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya, Novara Krisna. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya, silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan akun Jawa Post TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Presiden Joko Widodo berdolak ke Malaysia untuk menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan berunding mengenai isu-isu penting yang telah dibahas bertahun-tahun namun tidak kunjung menemui titik akhir. Salah satunya adalah isu perbatasan RI Malaysia dan pekerja migran Indonesia. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 7 Juni. Kunjungan kepala negara tersebut merupakan kunjungan balasan untuk memenuhi undangan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan juga adanya pertemuan dengan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah. Di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden mengatakan akan berunding dengan PM Anwar mengenai perundingan-perundingan yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun antar kedua negara. Kunjungan saya ke Malaysia akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan-perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai, yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan PMI Indonesia dan tentunya hal-hal lain yang penting. Sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menghadiri acara Eco-Spirity Week 2023 di Singapura. Dalam agenda tersebut, Presiden tampil menjadi pembicara utama dan siap memanfaatkan momentum tersebut untuk ajang promosi investasi Indonesia. Presiden dijadwalkan kembali ke tanah air pada Kamis malam 8 Juni. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan akan melakukan safari politik ke daerah-daerah dengan melakukan pola nano-targeting dan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga. Melihat sosok dan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu, PDIP yakin Ganjar akan menangkan Pilpres 2024 dengan satu putaran. Bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Ganjar Pranowo, ditargetkan mengunjungi 65 titik di seluruh Indonesia hingga bulan Oktober 2023 mendatang. Saat konversi pers hari kedua, Rapat Kerja Nasional ketiga PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta, Rabu 7 Juni, Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengatakan bahwa 65 titik tersebut sudah sesuai keputusan Rakernas dengan menggunakan pola nano-targeting dan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga. Atas upaya yang telah dilakukan hingga melihat elektabilitas, PDIP yakin bahwa Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden bisa menang satu putaran pada pemilu 2024 mendatang. Sehingga juga disebut dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Bapak Ganjar itu baru turun di 5 titik saja, itu sudah naik 4%. Survei terakhir dari SMRC dan konsultan survei lainnya. Yang hendak ingin saya sampaikan, marilah kita semua, khususnya kami PDI Perjuangan, tidak akan menyanyiakan APBN, tidak akan menghabiskan APBN hanya untuk pemilu demi pemilu. Lebih baik APBN itu kita efisienkan, satu putaran saja kita bertarung. Kedepan, Ganjar akan terus mengejar untuk turun ke 60 titik lainnya. Dan Said menjamin, Gubernur Jawa Tengah itu tidak akan meninggalkan tugasnya meski harus bersafari politik. Karena kegiatan sosialisasi diri ke masyarakat tersebut hanya dilakukan pada hari libur Sabtu dan Minggu. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menepis isu perpecahan relawan Jokowi yang mendukung Ganjar karena ada yang mendukung bakal capres lainnya. Menurut Hasto, para pendukung Ganjar kini justru semakin solid. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Jakarta, Rabu 7 Juni, membantah isu mengenai perpecahan pendukung Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2019 lalu. Lantaran disebut ada yang mendukung Ganjar Pranowo dan ada yang berpindah haluan ke bakal capres lainnya. Hasto menegaskan bahwa gerakan sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin solid dan terkonsolidasi. Relawan namanya sukarelawan, mereka boleh menyampaikan aspirasi maka A, B, C, itu tidak ada perpecahan. Yang terjadi adalah konsolidasi. Artinya waktu yang lalu banyak relawan dari pendukung Pak Jokowi di kompleks Gelora Bung Karno sudah menyampaikan dukungan kepada Pak Ganjar. Partai pun sifatnya memfasilitasi rumah aspirasi. Hasto menambahkan bahwa unsur eksistensi relawan pendukung menjadi salah satu strategi yang dibahas oleh PDI Perjuangan dalam mempersiapkan kontestasi 2024 mendatang. Deklarasi relawan rencananya akan digelar pada Sabtu nanti yang dihadiri oleh istri calon Presiden Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Putri Hanifa Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengusulkan penambahan anggaran dari pagu indikatif untuk tahun 2024 dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri meminta tambahan anggaran sebesar 249 miliar rupiah untuk tahun 2024 dari pagu indikatif sebesar 1,095 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Firly dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juni. Firly menyebut bahwa anggaran tersebut diperlukan untuk meningkatkan sejumlah program prioritas lembaga anti rasuah tersebut. Kami sungguh berharap untuk mensosialisasikan seluruh program prioritas maupun program unggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional, kami masih mohon membutuhkan dukungan anggaran sebesar 249 miliar 668 juta 818 ribu rupiah. Firly menerangkan program unggulan KPK meliputi 8 program. Di antaranya adalah politik cerdas berintegritas, pilkada bersih dan berintegritas, serta melanjutkan desa anti korupsi. Sedangkan program prioritas diantaranya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan. Paparan tersebut mendapatkan respons positif dari Komisi 3 DPR RI. 3 DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2024 sebesar 1 triliun 95 miliar 749 juta 163 ribu rupiah dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar 249 miliar 668 juta 818 ribu rupiah sehingga menjadi sebesar 1 triliun 345 miliar 417 juta 981 ribu rupiah. Komisi 3 DPR RI berharap dengan penambahan anggaran tersebut, KPK dapat berkontribusi lebih besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya bidang pencegahan. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai bagian dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-23, pemerintah Kota Palembang menggelar Job Fair Nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Anwar Sanusi menyebut sangat mengapresiasi adanya loker khusus pekerja inklusif pada acara tersebut.
Pemerintah Kota Palembang menggelar Job Fair sebagai bagian dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-23. Acara berskala nasional ini digelar secara hybrid untuk menjangkau para pencari kerja di seluruh Indonesia dengan menghadirkan sebanyak 1.500 lowongan pekerjaan yang tersedia di sekitar 45 perusahaan. Dari ribuan loker yang ada, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi pada Rabu 7 Juni mengapresiasi pameran bursa kerja khususnya pekerja inklusif. Pemberi kerja yang membuka untuk para penyandang disabilitas. Ini sangat baik dan saya sangat appreciate lah. Mudah-mudahan perusahaan yang lain juga sama gitu. Ya. Kementerian Ketenagakerjaan berharap acara Job Fair ini dapat semakin menekan angka pengangguran di Indonesia yang ditargetkan turun sekitar 5,0% pada 2024 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Halo, perkenalkan nama saya Agus Indra. Saya owner dari Sampati Villas di Seminyak, Kuta Bali. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Jawa Post TV di Bali karena telah mengudara dengan begitu cantik. Semoga kedepannya semua masyarakat di Bali mendapatkan informasi yang terbaik dan bermanfaat. Sukses selalu Jawa Post. Om Swastiastu, saya Iketut Sumartono selaku Resort Manager Pramana Watugurung mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Sukses Jawa Post TV. Oke, saya Imade Bololot mengucapkan selamat mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV bisa memberikan tambahan informasi yang lebih akurat dan segala bentuk macam pemberitaan yang kita butuhkan. Oke, selamat, jaya selalu Jawa Post TV. Halo, nama saya Cika dari Lobodo Cafe and Catering Canggu. Cika ingin mengucapkan selamat atas bersiarnya TV digital Jawa Post TV dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk peralihan TV analog menuju TV digital. TV digital bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.